Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di acara kita Mosaik Ramadan Kanwil Kemenag Aceh dengan tema hari ini amalan wanita haid di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan utama di mana semua orang yang ingin menggapai derajat takwa berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah lebih. Namun perempuan sebagai makhluk istimewa punya keistimewaan tidak dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, telah hadir bersama kita hari ini Ustazah Rahmatillah. Beliau salah seorang tokoh ulama perempuan Aceh yang akan berbincang-bincang seputar amalan wanita haid di bulan Ramadan. Bagaimana cara perempuan ini agar tidak tertinggal ibadah Ramadannya, Ustazah. Baik, silahkan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي قال صوموا تصحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih saudara. Berkenaan dengan amalan wanita haid ketika di bulan suci Ramadan ini, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan sesuatu bukan berarti mengurangi pahala untuk sesuatu yang lain. Kita tahu yang diseru di bulan suci Ramadan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, berkenaan lagi dikatakan dengan wanita yang sedang haid. Di bulan suci Ramadan ini, kalaulah memang kita ingin melihat luasnya ibadah yang Allah perintahkan di bulan suci ini, secara taksis memang Allah mengatakan diperintahkan puasa. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, seorang perempuan dengan kekhususannya, itu kondisi bulanannya, jadwal rutin bulanannya itu mendapatkan haidnya. Kalaulah kita ingin mengambil dari dasar datangnya haid ini, sebenarnya kalau kita selaku orang beriman yang diseru di ayat tadi mengenai yang diseru orang-orang beriman, otomatis laki-laki perempuan masuk di dalamnya. Ciri beriman itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Perempuan yang haid juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dalam waktu yang bersamaan ada kondisi lain yang juga bukan kondisi yang diusahakan oleh seorang perempuan. Dalam artian ini adalah rule bulanan yang terjadi pada perempuan. Kalau kita menyikapi yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan haid pada saat bulan suci Ramadan ini adalah ibadah mahdah, yaitu salat, puasa. Sementara yang lainnya itu tidak ada larangan. Dalam artian begini, yang satu tidak boleh. Ketika seorang perempuan dalam kondisi haid tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan salat, hakikatnya dia sedang patuh kepada larangan Allah. Apa yang Allah larang? Perempuan yang haid, nifas, tidak boleh melaksanakan tawaf, salat, puasa misalnya. Lalu si perempuan ini meninggalkan itu. Dalam hal ini perempuan ini adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi mematuhi larangan itu juga ketaatan. Ya, sebagai itu merupakan wujud ibadahnya. Iya. Kemudian kalau kita lihat dari segi dalam hadis Rasul dikatakan sumu tasihhu. Berpuasa ini adalah sarana untuk mendapatkan kesehatan. Tidak hanya kesehatan dari segi anatomi tubuh, metabolisme tubuh manusia, terlebih kepada kesehatan mental, ruhnya. Bagaimana kalau kita ingin mengambil poin khusus kepada perempuan ini? Bukankah adanya menstruasi atau haid ini adalah kondisi di mana terjadinya detoksifikasi tubuh perempuan itu sendiri, yang syukur alhamdulillah ini hanya dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan ini sebenarnya kondisi yang patut disyukuri dengan kalimat
Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa kulli ni'matin. Ini adalah nikmat dalam artian tertutup, terlarang untuk melakukan salat dan puasa, tapi perempuan bisa melakukan ibadah lain yang juga tidak kalah penting dengan ibadah ini. Misal dilarang puasa, tapi perempuan tidak dilarang untuk beristighfar, bertahmid, bertahlil, bersedekah. Tidak ada larangan ini. Kemudian ketika seorang perempuan melakukan persiapan, menyiapkan makanan sahur, makanan berbuka untuk keluarganya, bukankah ini ibadah? Kalau orang muazzin bisa mendapatkan pahala sejumlah jamaah yang salat karena panggilan azannya, kenapa tidak seorang perempuan yang menyiapkan menu sahur berbuka juga mendapatkan pahala yang sebanyak orang yang menikmati hidangannya? Baik Ustazah, inilah indahnya Islam ya, bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah, Iya. tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Iya. Namun Ustazah, di samping salah satu keutamaan lain di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, Iya. di mana semua orang umat Islam itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, bagaimana hukumnya gitu ya? Iya. Wanita haid membaca Al-Quran, atau bagaimana cara wanita haid membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Baik. Ketika tentang membaca ini ya, membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita pelajari dalam berbagai fikih berbagai mazhab dalam kefikihan kita Islam ini, kalau jumhur, katakanlah misalnya Syafi'i, kemudian Hanabilah, itu berpendapat bahwa perempuan yang sedang haid, kalau masalah menyentuh Al-Quran, memegang, kalau bahasa kitabnya bisa disebut menanggung mushaf, itu memang haram. Tidak, tetapi ketika misal ada mazhab Maliki, di mazhab Maliki mengatakan bahwa kondisi seorang perempuan yang sedang haid memegang itu memang tidak. Tetapi sekarang Al-Quran itu kan tidak mushaf, ada yang mushafnya tidak mushaf full, tetapi ada mushaf yang di dalamnya itu ada tafsirnya. Bagaimana sekarang bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran? Kalau kita merujuk kepada ayat tadi, Al-Quran itu yang Allah turunkan, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran itu sendiri tidak terbatas hanya dalam hal bingkai untuk dibaca saja, tetapi terlebih kepada bagaimana seseorang bisa menjadikan Al-Quran ini hudan linnas, menjadi petunjuk. Bukankah mentadaburi, mempelajari, mengkaji tafsirnya, lalu kemudian menerapkan dalam kehidupan, itu adalah wujud bahwasanya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman dan gaya hidup dalam kehidupan seorang perempuan dan juga masyarakat umum, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada tertutup peluang bagi perempuan yang ingin mempelajari Al-Quran, baik dengan cara mengikuti majelis-majelis taklim atau di dalam mazhab Maliki. Perempuan yang membaca misal ketika mau tidur, membaca ayatul kursi, membaca suratul ikhlas, al-mu'awwizatain sambil kemudian lalu tidur, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Al-Quran ini tidak hanya dipegang lalu dibaca secara seperti itu, tetapi juga Al-Quran ini sebagai zikir perlindungan pada manusia. Baik, jadi haid ataupun nifas bukan halangan bagi perempuan itu untuk menjauh dari Al-Quran. Sangat-sangat. Jadi perempuan masih dapat mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara mentadaburinya, mempelajari tafsirnya, bahkan mungkin mengulang-ulang hafalannya. Namun tadi terkait dengan majelis zikir Ustaz, ataupun majelis ilmu yang dimana rata-rata itu pelaksanaannya di masjid. Nah, bahkan iktikaf. Nah, bolehkah perempuan itu menghadiri majelis ilmu, wanita haid ya tadi, wanita haid maupun nifas menghadiri majelis ilmu maupun iktikaf di saat sedang datang daurah syahriah itu? Baik, kalau dikatakan iktikaf itu memang tidak ada khilaf, tidak ada cerita tentang iktikaf ini. Kalau misalnya dikatakan, oh sekarang kan sudah pakai judulnya lapiknya itu, Rasul bukan tidak tahu ada pakai itu, tetapi kenapa? Bukan masalah takut terkena najis di sini atau bagaimana, bukan itu, tapi menjaga kemurnian kesucian masjid itu sendiri. Lalu kemudian ketika ada daurah, ketika ada misalnya kajian ilmu, majelis ilmu, sekarang kan zamannya sudah pakai mikrofon. Sudah pakai mikrofon. Jadi perempuan ini bisa saja mengakses, apalagi sekarang sosial media itu sudah beleak di mana-mana. Jadi tidaklah mungkin tertutup satu masjid untuk tidak bisa diduduki atau didiami oleh perempuan, akan tertutup pula majelis-majelis ilmu untuk dipelajari. Nah, itu tidak sangat-sangat
Kalau saat ini dikatakan alasan, oh saya tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa mengkaji Al-Quran karena saya sedang halangan, tidak. Bagaimana halnya kalau seandainya ada anak-anak yang mereka sedang belajar, memang belajar tahfiz Al-Quran. Kalau misalnya ada daurah syahriyahnya itu sekitar 15 hari, lalu dalam 15 hari ini dia tidak bisa mengulang, tidak bisa murajaah dengan gurunya, dengan hafalannya, bukankah dia akan ditinggalkan oleh Al-Quran itu? Nah, jadi makanya bahasanya begini, bukan kita menggampang-gampangkan dalam syariat ini, tetapi kita ingin melihat bagaimana kondisi yang memungkinkan, tidak karena memang dilarang bawa Al-Quran seperti biasa membaca itu lalu meninggalkan sama sekali, tidak. Lalu juga dalam artian barangkali ketika mengkaji itu dia akan jauh lebih cepat mendapatkan hidayahnya, bisa mengaplikasi dalam kehidupannya dibandingkan dia hanya membaca, mengejar khatam secara kuantitas jumlah khatamannya dibandingkan tadabbur yang dia peroleh tadi. Baik. Terakhir Ustazah, trik-trik bagi perempuan untuk lebih dapat mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga tidak menyampingkan kesempatan dia, tidak melalaikan kesempatan dia untuk lebih bertakarub kepada Allah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, untuk menggapai derajat takwa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana tujuan disyariatkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Iya. Kalau dikatakan trik, sekarang begini ya, kita kadang-kadang untuk melaksanakan ajaran ini tidak hanya dituntut pintar secara kognitif, tapi juga kita harus pintar-pintar dalam memanage situasi dan keadaan. Misal kita misalnya biasa melaksanakan sedekah subuh. Katakanlah biasa kita melaksanakan sedekah subuh. Lalu kemudian ketika kondisi kita sedang haid, tentu kita tidak bisa ke masjid misalnya untuk memberikan infak subuh ini. Bukankah di rumah kita ada anggota keluarga yang lain menjadi perpanjangan tangan atau menjadi fasilitator kita untuk menjadikan sedekah subuh itu adalah suatu rutinitas? Bukan mengikat kaki kita nggak bisa ke masjid lalu sedekah subuhnya juga akan terlalaikan. Misalnya lagi, kita biasa qiyamul lail, setelah misalnya tidur lalu bangun sebelum menyiapkan sahur, kita biasa misalnya melakukan tahajud, biasa melakukan sholat sunat hajat atau lain sebagainya. Waktu yang kita gunakan ini hendaknya juga kita istiqamah, bangun pada waktu ini. Oh, kita tidak sholat, benar, kita tidak sholat. Tapi bukankah kita bisa memanggil Allah, beristighfar pada waktu itu? Supaya kenapa? Kebiasaan ini akan menjadi suatu kebiasaan baik. Jangan nanti kita misalnya 7 hari enggak sholat, kita perlambat bangunnya. Setelah perlambat bangun, nanti harus mulai dari 1 lagi setelah kita suci. Nah gitu. Lalu trik-triknya itu apa yang sudah ada kebaikan, membaca Al-Quran misalnya itu adalah kebaikan. Dan kita berharap sebagaimana Rasul pernah mengatakan, seseorang yang memegang niat untuk melakukan suatu kebaikan, katakanlah misal dia ketika menuju ke tempat peristirahatannya, dia berniat bahwa dia nanti akan melaksanakan sholat malam, lalu kemudian entah karena kelelahan atau apa dia tidur sampai pagi, maka dikatakan tidurnya itu adalah sedekah Allah untuknya, sementara pahala itu akan tetap dia dapati. Kalau dikatakan hal seperti ini, haid bukan suatu halangan untuk seorang perempuan mengejar pahala-pahala yang lain, malah menjadikan kondisi ini kesempatan emas untuk meraup pahala tanpa mengerjakan pekerjaan itu. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Semoga tema hari ini menjadi inspirasi bagi kaum muslimah bahwa haid, nifas itu tidak menjadi halangan dalam melakukan ibadah lebih di bulan Ramadan demi menggapai derajat takwa. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk muslimah, khususnya para pemirsa Mosaik Ramadan Kanwil Kemenak Aceh. Semoga ada kesempatan kita bersama lagi, Insyaallah. Sekian acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.